Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita memasuki masa Advent minggu yang pertama. Masa Advent minggu yang pertama menandakan kita memasuki tahun liturgi yang baru. Apakah arti dari kata Advent? Kata Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Kedatangan siapakah itu? Tentu saja kedatangan Sang Mesias, yaitu Kristus Yesus, junjungan ilahi kita yang agung. Bukankah Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, atau sering disebut sebagai misteri inkarnasi Allah menjadi manusia, atau Sang Sabda, Sang Firman menjadi daging. Lalu bagaimanakah sejarah awalnya masa Advent masuk ke dalam gereja? Oke, masa Advent adalah masa penantian atau masa persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada hari Natal, yaitu kedatangan pertama 2000 tahun yang lalu. Dan kedatangan kedua tentu saja kedatangan pada akhir zaman. Nah, masa Advent pertama kali diperkenalkan ke dalam gereja oleh Paus Gelasius yang pertama pada abad yang keempat, di mana masa Advent kita melakukannya selama 5 minggu. Tetapi dengan berjalannya waktu, masa Advent pun diubah abad ke-10 oleh Paus Gregorius ke-7, di mana dari 5 minggu menjadi 4 minggu, dan itu berlaku hingga saat ini. Lalu, apakah tujuan masa Advent menurut Katekismus Gereja Katolik? Menurut Katekismus Gereja Katolik, perayaan liturgi masa Advent untuk menghidupkan kembali masa penantian, masa persiapan akan kedatangan Kristus yang pertama pada hari Natal. Umat diajak atau jemaat diajak untuk mempersiapkan hati mereka dengan baik, mempersiapkan iman mereka dengan baik sebelum menantikan kedatangan Yesus pada hari Natal, dan memperbaharui iman harapan akan kedatangan Yesus yang kedua, yang kita kenal dengan akhir zaman. Sesuai dengan konteks bacaan pada minggu yang pertama ini, yaitu kita diajak untuk bertobat, untuk menyesali segala dosa-dosa kita. Masa yang penuh harapan, minggu yang penuh harapan. Sama persis seperti umat Israel 2000 tahun yang lalu, di mana mereka merindukan kedatangan Sang Mesias untuk membebaskan mereka dari perbudakan, baik perbudakan dosa maupun perbudakan oleh kerajaan Romawi zaman itu. Sama seperti zaman kita saat ini. Mungkin kita diperbudak oleh COVID Corona yang saat ini membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, dan mungkin kita diperbudak oleh keinginan daging, keinginan mata, maupun keangkuhan hidup. Maka dengan penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam masa Advent ini selama 4 minggu, kita merenung untuk memperbaiki kehidupan rohani kita. Nah, ada 3 tokoh dalam Alkitab sebagai tokoh teladan yang harus kita ikuti dalam masa Advent ini. Yang pertama adalah tokoh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sangat semangat, memiliki spirit
semangat untuk mewartakan firman Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua adalah Bunda Maria. Dia mau merendahkan hatinya dengan mempersiapkan hatinya sebersih-bersihnya untuk menantikan kelahiran Kristus. Kemudian tokoh yang ketiga ada tokoh Nabi Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan, membuka jalan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan dalam masa Advent ini? Menurut Katekismus Gereja juga, dalam masa Advent ini kita harus rajin berdoa. Baik berdoa devosi, berdoa dengan keluarga, kemudian rajin mengikuti Ekaristi Kudus di gereja. Kemudian rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan rajin berbuat amal, berbuat kasih, terutama kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan yang tidak kalah penting, harus menerima sakramen pertobatan pada masa Advent ini, agar saat kedatangan Tuhan, kita pun layak untuk menyambut kedatangan Tuhan tinggal di dalam hati kita sebagai bait-Nya yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam masa Advent ini juga, kita belajar untuk meninggalkan segala hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Katolik, tentu kita mengetahui 7 dosa pokok yang harus kita tinggalkan dalam masa Advent ini. Mungkin yang pertama adalah dosa kesombongan. Mungkin selama ini kita hidup sombong dengan orang lain. Kita selalu meninggikan diri kita dan selalu merendahkan orang lain. Nah, dalam masa Advent ini, selama 4 minggu berjalan ini, kita harus lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita tidak boleh sombong lagi kepada orang. Kemudian yang kedua, kita harus meninggalkan segala sifat ketamakan kita, yaitu tidak memiliki kasih. Kristus mengajarkan kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois. Kemudian kita meninggalkan segala iri hati kita, rasa iri di dalam hati kita. Jika melihat teman, melihat tetangga kita iri, kita tinggalkan semua itu. Karena itu sebagai pengikut Kristus tidak baik untuk kita lakukan. Kemudian meninggalkan segala kemarahan kita. Setiap hari mungkin kita marah kepada pasangan kita, marah kepada anak-anak kita. Nah, kemarahan itu akan membebani hidup kita sehingga kita kehilangan sukacita. Sedikit-sedikit marah kok dikit. Nah, kemudian meninggalkan segala kerakusan kita. Kita rakus, tidak pernah memiliki rasa syukur. Ingin melebihi orang lain dan lupa untuk mengucapkan syukur apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Sama seperti orang yang haus, diberi air garam dan diberi air laut, dan kehausannya tidak pernah akan hilang. Kemudian kita juga meninggalkan segala kemalasan kita yang mungkin selama hari-hari sebelum ini kita malas. Semoga dalam perenungan di masa Advent ini kita menjadi manusia yang lebih baik. Dengan belajar untuk berjuang menghilangkan sisi negatif di dalam hidup kita, yaitu 7 dosa pokok. Semoga perenungan di dalam masa Advent ini akan membuat kita menjadi manusia yang baru, mengalami transformasi, mengalami metamorfosa seperti ulat menjadi kepompong, kemudian pada hari Natal kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, teruslah berharap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jangan menggunakan harapan yang kecil, tapi kita harus memiliki harapan yang besar. Harapan kecil adalah orang yang hanya memikirkan kehidupan duniawi, memikirkan kekayaan, memikirkan jabatan, memikirkan harta yang ada di dunia ini saja. Karena kita yakin dan percaya
kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka kita harus memiliki harapan yang besar. Selain kita mempersiapkan hal-hal yang ada di dunia ini, tidak kalah penting kita juga harus mempersiapkan hal-hal rohani, yaitu bekal kita untuk menuju kehidupan yang akan datang. Karena Tuhan Yesus berjanji Dia meninggalkan kita saat ini dan mengutus Roh Kudus sebagai penolong, penuntun, agar kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Kemudian Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Mungkin tidak pada akhir zaman, tetapi pada saat hari kematian kita, maka Tuhan menantikan kita dalam kerajaan-Nya. Semoga dalam masa Advent yang pertama ini, masa pengharapan, masa pertobatan dan penyesalan, akan membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan.